Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sehingga dengan rahmat dan nikmat dari Allah kita masih bisa menjalankan segala aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Dan itu wajib kita syukuri. Karena syukur merupakan cerminan dari seorang hamba yang benar-benar beriman dan pandai bersyukur terhadap nikmat dari penciptanya. Salawat beserta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua untuk menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun kita berada. Karena takwa kepada Allah merupakan kunci untuk mencapai kepada kebahagiaan hidup dan kenikmatan hidup, baik itu di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam setiap aktivitas manusia pasti ada suatu tujuan yang hendak dia capai. Karena tujuan itu merupakan akhir dari semua pekerjaan yang dia lakukan. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita ke muka bumi ini bukan tanpa tujuan. Allah menciptakan kita ke muka bumi ini dengan satu tujuan, yaitu menyembah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam kitab sucinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku. Jadi tujuan Allah menciptakan kita ke muka bumi ini adalah untuk menyembah kepada Allah semata, bukan dengan tujuan yang lainnya. Karena Allah menciptakan kita ke muka bumi ini dengan tujuan hanya menyembah kepada Allah, maka wajib bagi kita melakukan apa yang telah Allah tetapkan. Bagaimana cara menyembah kepada Allah? Ikuti semua apa yang telah Allah perintahkan dan jauhi segala apa yang telah Allah larang buat kita. Dan salah satu bentuk ibadah menyembah kepada Allah adalah sholat 5 waktu yang kita lakukan. Karena sholat 5 waktu merupakan bentuk ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat merupakan
urusan yang akan ditanya pertama kali oleh Allah nanti ketika kita sudah menghadap kepada Allah. Kalau sholat kita bagus, insya Allah segala urusan yang lain akan bagus pula. Oleh sebab itulah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadisnya bahwasanya yang membedakan antara kekufuran dan kesyirikan adalah sholat. Jadi orang yang tidak sholat bisa dikategorikan kepada orang yang sudah ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat merupakan bentuk syukur kita kepada Allah atas segala apa yang telah Allah berikan kepada kita. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau di dalam kehidupan kita sudah bisa melaksanakan kewajiban dari Allah tersebut, berarti kita sudah meretas kepada tujuan akhir kita hidup di dunia, yaitu kembali kepada Allah dengan keadaan husnul khatimah. Dan ini sesuatu yang sangat diharapkan oleh semua manusia, karena tidak ada manusia yang ingin hidupnya sengsara. Tidak ada manusia yang akhir dari hidupnya dalam keadaan su'ul khatimah. Semuanya menginginkan bagaimana mereka kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan salah satu cara untuk membawa kita kepada husnul khatimah adalah melaksanakan semua perintah Allah, terutama salat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, ada suatu ancaman dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Man taraka salatal khamsa amdan faqad kutiba ismuhu ala babin nar. Barang siapa yang meninggalkan salat 5 waktu secara disengaja, faqad kutiba ismuhu ala babin nar, maka sungguh telah ditulis nama orang yang meninggalkan salat tersebut ala babin nar, di pintu api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tanpa disadari oleh mereka-mereka yang mengaku beragama Islam tapi tidak melaksanakan ibadah sholat di dalam hidupnya, mereka telah mendaftar untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya, termasuk keluarga kita, saudara-saudara kita, menjadi hamba-hamba Allah yang istiqamah di dalam menjalankan ibadah sholat dalam kehidupan kita. Karena ibadah sholat merupakan suatu kewajiban buat kita. Dan ingat bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita adalah hanya untuk ibadah kepada Allah. Sholat merupakan bentuk ibadah yang mulia dan agung kepada Allah. Karena sholat merupakan perkara yang akan ditanya pertama kali oleh Allah nanti ketika kita sudah menghadap kepada Allah. Dan sholat juga merupakan bentuk dari ingatnya kita kepada Allah dari segala nikmat yang telah datang kepada kita. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan datangnya bulan Ramadan ini bisa menambah semangat kita, bisa menambah keistiqoman kita di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pembahasan singkat ini bisa mendatangkan manfaat buat kita semuanya. Dan sebelum kami akhiri, kami sampaikan kepada semua pemirsa Kilau Ramadan, selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.